Sungguh ironi, media Vietnam cuma menempatkan timnas Indonesia U19 di urutan ketiga calon juara Piala AFF U19, negara tetangga justru nomor 1. Nguyen FC terjungkal di berondong gol Australia sungguh mengenaskan. Klasemen grup B ASEAN Cup U19 2024 Australia terlalu kokoh, Vietnam hampir saja tersingkir. Mencengangkan, mantan striker naturalisasi terbaik timnas Indonesia jual rumah di Surabaya, ada janji yang harus ditepati. Janji apakah ini? Piala Presiden terbaru kemenangan epik berkat kolaborasi pasukan Garuda Muda, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan keajaiban Goholi. Shin Tae-yong full senyum. 3 anak asuhnya di timnas Indonesia tembus skuad utama klub Eropa saat pramusim, si anak hilang curi perhatian. Sungguh memalukan supporter kampungan. Kemarin olok-olok timnas Indonesia U19, begini reaksi malu supporter Vietnam sekarang usai peluang ke semifinal Piala AFF U19 2024 hampir tertutup. Wow, inilah rahasia kemenangan spektakuler timnas Indonesia U19 kontra Kamboja. Erick Thohir terpesona. Mengejutkan juga mengharukan. Kalah dari timnas Indonesia U19, pelatih Kamboja U19 mengundurkan diri. Satu hal lagi, turnamen ini juga bisa dikatakan sebagai perpisahan karena tidak lolos. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Sungguh ironi, media Vietnam cuma menempatkan timnas Indonesia U19 di urutan ketiga calon juara Piala AFF U19, negara tetangga justru nomor 1. Media Vietnam tidak menempatkan timnas Indonesia U19 sebagai unggulan pertama menjadi juara Piala AFF U19 2024. Hal tersebut diungkapkan mereka setelah melihat performa 2 tim yang diklaim sebagai kekuatan utama sepak bola Asia Tenggara, Vietnam dan Thailand. Thailand harus tertatih-tatih saat mengalahkan Singapura dengan skor 2-1 di pertandingan pertama grup C. Sementara Vietnam lebih buruk lagi dengan ditahan imbang Myanmar dan dikalahkan Australia sehingga peluang lolos ke semifinal semakin sulit. Thailand harus tertatih-tatih saat mengalahkan Singapura dengan skor 2-1 di pertandingan pertama grup C. Sementara Vietnam lebih buruk lagi dengan ditahan imbang Myanmar dan dikalahkan Australia sehingga peluang lolos ke semifinal semakin sulit. Di sisi lain, Malaysia, Australia, dan timnas Indonesia U19 tampil sangat impresif dalam laga awal Piala AFF U19 2024. Malaysia secara luar biasa mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor telak 11-0 sekaligus menjadikannya kemenangan terbesar di ajang kali ini. Kemudian timnas Indonesia U19 membuka Piala AFF U19 dengan menghancurkan Filipina 6-0 dan menaklukkan Kamboja 2-0. Sementara Australia berhasil mengalahkan Laos dengan skor 6-0 serta menggulung Vietnam lewat kemenangan 6-2. Media Vietnam soha menempatkan Malaysia dan Australia menjadi juara Piala AFF U19 2024.
Sedangkan timnas Indonesia U19 yang berstatus sebagai tuan rumah berada di urutan berikutnya. Meski turnamen tersebut hanya berlangsung 1 kali, namun terlihat kandidat terkuat tahun ini masih Malaysia dan Australia, disusul tuan rumah Indonesia, tulis Soha. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear. Nguyen FC terjungkal di berondong gol Australia sungguh mengenaskan. Klasemen Grup B ASEAN Cup U19 2024 Australia terlalu kokoh, Vietnam hampir saja tersingkir. Pertandingan kedua Grup B ASEAN Cup U19 2024 telah selesai dan Australia dipastikan masih kokoh di puncak. Pertandingan Grup B hari ini mempertemukan Australia melawan Vietnam. Dalam laga kedua ini Australia berhasil meraih kemenangan telak melawan Vietnam. Laga yang berlangsung di Stadion Gelora 10 November, Surabaya tersebut dimenangkan Australia dengan skor 6-2. Vietnam dibuat kesulitan oleh Australia sehingga harus mengakui kekuatan lawan. Kemudian pertandingan kedua Grup B mempertemukan Myanmar melawan Laos di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Minggu dalam kurung 21 Juli 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dalam laga ini Myanmar hanya mampu menahan imbang Laos 1-1. Sebenarnya pada laga antara Myanmar versus Laos berlangsung cukup menarik. Pasalnya Myanmar sebenarnya memimpin lebih dulu pada menit ke-17. Akan tetapi Laos berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-82 sehingga skor berubah 1-1. Dengan hasil tersebut sebenarnya Vietnam sedikit bisa bernafas. Pasalnya apabila Myanmar meraih kemenangan melawan Laos, tim berjulukan The Golden Star Warriors tersebut bisa saja tersingkir dari Grup B. Hal ini karena peluang Myanmar akan lebih besar untuk bisa tembus semifinal. Pasalnya, apabila mereka menang, Myanmar bisa mengemas 4 poin. Sedangkan Vietnam setelah menelan kekalahan dari Australia baru hanya mengemas 1 poin. Oleh karena itu, Vietnam hampir tersingkir karena kenyataannya Myanmar gagal menang. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Mencengangkan, mantan striker naturalisasi terbaik timnas Indonesia jual rumah di Surabaya, ada janji yang harus ditepati. Janji apakah ini? Christian Gonzalez, mantan penyerang timnas Indonesia yang diakui sebagai salah satu naturalisasi terbaik, mengambil keputusan mengejutkan dengan menjual rumahnya di Surabaya, Jawa Timur. Keputusan ini tidak didasari oleh kebutuhan finansial, melainkan untuk memenuhi janji yang telah ia buat. Gonzalez mengungkapkan alasan dibalik penjualan rumahnya melalui akun Instagram pribadinya, bahwa hasil dari penjualan tersebut akan digunakan untuk mendirikan sebuah sekolah sepak bola di Indonesia. Ini adalah bagian dari misinya untuk memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan sepak bola tanah airnya. Pensiunan pemain asal Uruguay ini telah menempuh perjalanan panjang dalam sepak bola Indonesia sejak karirnya dimulai pada tahun 2003. Selama 19 tahun berkiprah di tanah air, Gonzalez telah membela beberapa klub ternama seperti PSM Makassar, Persib Bandung, dan Arema FC. Kontribusinya di lapangan membuatnya dikenal luas dan mendapatkan panggilan untuk membela timnas Indonesia dari tahun 2010 hingga 2015.
Keputusan untuk menjual rumahnya bukan hanya sekadar transaksi properti biasa bagi Gonzales. Bagi pria berusia 44 tahun ini, penjualan tersebut merupakan langkah penting menuju pemenuhan impian panjangnya. Setelah sukses sebagai pesepak bola, Gonzales kini berfokus untuk mewujudkan cita-citanya yang lain, yaitu membantu mengembangkan sepak bola di Indonesia. Setelah mewujudkan mimpi almarhum ayah saya untuk menjadi pesepak bola sukses, sekarang tiba saatnya bagi saya untuk mewujudkan mimpi saya sendiri, ujar Gonzales dengan penuh semangat. Ia bermimpi untuk menciptakan sesuatu yang besar dalam dunia sepak bola Indonesia. Piala Presiden terbaru kemenangan epik berkat kolaborasi pasukan Garuda Muda, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan keajaiban Gholly. Piala Presiden Rizky Ridho berubah menjadi pertunjukan dramatis berkat kolaborasi istimewa antara Muhammad Ferrari dan penyertaan Gholly, pemain muda berbakat dari Timnas Indonesia U16. Turnamen yang mempertemukan talenta-talenta muda terbaik Indonesia ini menyaksikan momen epik ketika Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari, dua tokoh yang memiliki peran penting dalam olahraga nasional, bergabung dalam satu tim. Mereka membuktikan bahwa kolaborasi mereka tidak hanya menghasilkan harmoni yang luar biasa, tetapi juga memunculkan kemenangan yang tak terduga. Gholly, pemain berbakat dari Timnas Indonesia U16, adalah pencerah dalam cerita kemenangan ini. Kehadirannya memberikan angin segar bagi tim dengan kemampuan teknis dan mental yang mengesankan. Sepanjang pertandingan, Gholly menunjukkan ketangguhan dan kematangan yang jauh melampaui usianya. Kontribusinya bukan hanya dalam mencetak gol atau memberi assist, tetapi juga dalam menginspirasi rekan setimnya untuk bermain lebih baik. Kemenangan dramatis ini tidak hanya tentang skor akhir di lapangan, tetapi juga tentang semangat juang dan kepercayaan diri yang tumbuh di antara para pemain. Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari dengan kebijakan dan strategi mereka yang cerdas mampu memanfaatkan potensi maksimal dari setiap pemain dalam tim mereka. Mereka tidak hanya bermain untuk memenangkan turnamen, tetapi juga untuk memberikan contoh kepada generasi muda tentang pentingnya kerja keras dan semangat sportivitas dalam olahraga. Piala Presiden tahun ini menjadi ajang yang menegangkan dan memikat tidak hanya bagi para penggemar sepak bola, tetapi juga bagi para pencinta olahraga yang menghargai kejujuran dan dedikasi. Keberhasilan tim Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari tidak hanya merayakan kemenangan di lapangan, tetapi juga menginspirasi semua orang untuk bermimpi lebih besar dan bekerja lebih keras. Pada akhirnya, kolaborasi antara Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan kehadiran Gholly dalam tim menjadi cerminan dari nilai-nilai kebersamaan dan semangat kompetitif yang membuat olahraga begitu berharga dalam masyarakat kita. Mereka tidak hanya menunjukkan bahwa persatuan dan kerjasama adalah kunci untuk mencapai keberhasilan, tetapi juga bahwa setiap individu memiliki peran penting dalam mencapai tujuan bersama. Piala Presiden tahun ini bukan hanya turnamen biasa, ia adalah panggung untuk memuliakan semangat juang dan dedikasi dari setiap peserta, serta untuk merayakan kebesaran olahraga sebagai sarana untuk mempersatukan bangsa. Dengan kemenangan dramatis ini, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Gholly telah menambah babak baru dalam sejarah olahraga Indonesia, menorehkan cerita yang tak terlupakan bagi generasi masa depan.
Shin Tae-yong full senyum. 3 anak asuhnya di timnas Indonesia tembus skuad utama klub Eropa saat pramusim. Si anak hilang curi perhatian. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong patut berbangga diri lantaran 3 anak asuhnya di skuad Garuda berhasil tembus skuad utama klub Eropa pada ajang pramusim kali ini. Seperti diketahui dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia memang cukup gencar menaturalisasi pemain keturunan yang berkarier di Eropa. Teranyar, skuad Garuda resmi mendapatkan amunisi penting di lini depan setelah Calvin Verdonk sah menjadi WNI pada 4 Juni 2024. Sebelum memperkuat timnas Indonesia, tercatat Calvin Verdonk merupakan salah satu pilar penting buat NEC Nijmegen, klub di kasta teratas Liga Belanda. Di musim lalu, pemain berusia 27 tahun tersebut mampu tampil sebanyak 40 pertandingan dengan torehan 2 gol di semua ajang. Bahkan ada beberapa yang sukses menembus skuad inti di klub masing-masing saat jalani pertandingan pramusim. Lantas siapa sajakah mereka? Nama pertama adalah Jay Itzes, pemain berusia 24 tahun ini tercatat selalu jadi pilihan utama di lini pertahanan klub Italia, Venezia FC. Terbukti dalam 2 pertandingan pramusimnya, Jay Itzes selalu turun sebagai starter buat Venezia FC. Berikutnya adalah Ivar Jenner, gelandang 20 tahun ini sukses menembus tim utama FC Utrecht, tim kasta teratas Liga Belanda, pada pramusim beberapa waktu lalu. Bertanding di Sport Park Linkwijk, Kamis 18 Juli 2024 malam waktu Indonesia Barat, tim FC Utrecht berhasil raih kemenangan telak 4-1 saat menghadapi klub asal Qatar Al Rayyan. Di laga tersebut, Ivar Jenner dipercaya tampil sepanjang 45 menit dan sukses menjaga keseimbangan di lini tengah. Terakhir adalah Elkan Bagot. Si anak hilang yang sempat jadi andalan Shin Tae-yong di timnas Indonesia ini berhasil buktikan kualitasnya dengan tampil bersama tim utama Ipswich Town pada ajang pramusim. Melansir dari laman resmi klub diketahui bahwa Ipswich Town baru saja melakoni pertandingan persahabatan melawan klub asal Ukraina Shakhtar Donetsk. Sungguh memalukan supporter kampungan. Kemarin olok-olok timnas Indonesia U19, begini reaksi malu supporter Vietnam sekarang usai peluang ke semifinal Piala AFF U19 2024 hampir tertutup. Supporter timnas Vietnam U19 tampak bergairah usai kalah telak dari Australia U19 dengan skor 2-6 pada laga kedua grup B Piala AFF U19 2024 di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Minggu 22/7/2024. Pada pertandingan tersebut, Australia menang berkat hat-trick Jake Nadowski, Aryon Sulemani, Zane Sam Halweh, dan Luke Anthony Fitchkere. Sementara Vietnam membalas lewat Hoang Quang Dung dan Bao Long. Kekalahan ini membuat harapan supporter timnas Vietnam U19 untuk melihat tim kesayangannya lolos ke babak semifinal Piala AFF U19 2024 semakin menipis. Saat ini timnas Vietnam U19 berada di peringkat ketiga klasemen, sementara grup B Piala AFF U19 2024 dengan mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan. Pada pertandingan pertama, tim berjuluk The Golden Start Warriors ini secara mengejutkan ditahan imbang Myanmar dengan skor 1-1 di Stadion Gelora 10 November, Kamis (18 Juli 2024).
Terkait buruknya permainan Vietnam dalam ajang Piala AFF U19, beragam komentar pun muncul dari supporter The Golden Star Warriors. Mereka mengungkapkannya di media sosial. Lemah dalam segala aspek, tulis akun Facebook Pham Quang dalam unggahan yang dikirimkan Asosiasi Sepak Bola Vietnam (VFF). Memalukan sekali untuk mengatakan, tulis akun Facebook Duc Phung dalam unggahan VFF. Mengapa sepak bola Vietnam jatuh menuruni bukit? Dan karena siapa? Tulis akun Facebook Lesang dalam unggahan VFF. Situasi ini berbeda dengan beberapa hari lalu ketika timnas Vietnam masih memiliki peluang lolos ke semifinal. Beberapa suporternya bahkan mengolok-olok kemenangan timnas Indonesia U19 atas Filipina dan Kamboja. Mereka menilai bahwa Garuda Nusantara lebih diuntungkan karena mendapat grup yang lebih mudah dibandingkan Vietnam. And I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing, and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding. Wow! Inilah rahasia kemenangan spektakuler timnas Indonesia U19 kontra Kamboja. Erick Thohir terpesona. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan kebanggaannya atas kemenangan gemilang timnas Indonesia U19 melawan Kamboja U19 dalam pertandingan kedua grup A Piala AFF U19 2024. Pertandingan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Sabtu malam 27/2024, di mana Indonesia berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-0 setelah menghadapi kesulitan untuk mencetak gol hingga menit ke-70. Erick Thohir sangat memuji semangat dan determinasi tinggi yang ditunjukkan oleh pasukan Garuda Nusantara di lapangan. Mereka gigih dan tak kenal lelah dalam menembus pertahanan yang solid dari Kamboja. Melalui akun Instagramnya, Erick menulis, "Tak kenal menyerah dan terus berjuang sepanjang laga membongkar pertahanan lawan." Kemenangan ini bukan hanya menjadi pencapaian yang membanggakan bagi Erick Thohir, tetapi juga memberikan peluang besar bagi timnas Indonesia U19 untuk melaju ke babak semifinal Piala AFF U19 2024. Alhamdulillah timnas Indonesia U19 berhasil menang 2-0 atas Kamboja di partai kedua Piala AFF U19. Peluang untuk ke semifinal semakin terbuka semangat, ucapnya dengan penuh optimisme. Dengan hasil tersebut, timnas Indonesia U19 kokoh berada di puncak klasemen sementara grup A dengan mengumpulkan 6 poin. Sementara Kamboja U19 yang telah menderita 2 kekalahan berturut-turut harus puas menempati dasar klasemen grup. Selanjutnya, tantangan berikutnya bagi timnas Indonesia U19 adalah menghadapi Timor Leste U19 di Stadion Gelora Bung Tomo pada Selasa mendatang, tanggal 23 Juli 2024. Pertandingan ini akan menjadi penentuan bagi mereka untuk memastikan posisi sebagai juara grup atau runner-up grup A Piala AFF U19 2024. Dengan demikian, Erick Thohir tidak hanya mengapresiasi kemenangan timnas Indonesia U19 atas Kamboja, tetapi juga menegaskan dukungan penuhnya untuk perjalanan mereka menuju kesuksesan di turnamen prestisius ini. Ia yakin bahwa semangat dan kerja keras yang telah ditunjukkan oleh tim ini akan membawa hasil yang membanggakan bagi sepak bola Indonesia.
So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. Mengejutkan juga mengharukan. Kalah dari Timnas Indonesia U19, pelatih Kamboja U19 mengundurkan diri. Satu hal lagi, turnamen ini juga bisa dikatakan sebagai perpisahan karena tidak lolos. Pelatih Kamboja U19 Prasophaktra resmi pamit lebih awal kepada timnya setelah kalah dari Timnas Indonesia U19 dengan skor 0-2. Para pemain Kamboja U19 sebenarnya menerapkan strategi bertahan dengan baik di babak pertama sehingga Timnas Indonesia U19 kesulitan membuka peluang untuk mencetak gol. Baru pada menit ke-70 tim tuan rumah mencetak gol berkat Kader Arel, kemudian disusul gol kemenangan Iqbal Gwijangge di menit-menit akhir 87. Dalam konferensi pers usai pertandingan, pelatih Prasophaktra memberikan banyak pujian kepada anak asuhnya. Saya sangat senang para pemain bisa bertahan dengan baik seperti ini. Mereka terus menunjukkan determinasi sepanjang 90 menit, kata Sophaktra. Ini juga merupakan pengalaman internasional pertama para pemain. Jadi saya senang membantu mereka berkembang, tambahnya. Pelatih Prasophaktra juga mengatakan bahwa pertandingan melawan Filipina U19 bisa menjadi pertandingan perpisahan bagi Timnas Kamboja U19. Satu hal lagi, turnamen ini juga bisa dikatakan sebagai perpisahan saya dengan tim Kamboja U19. Jika saya gagal di turnamen ini, saya akan mengundurkan diri sebagai pelatih dan kembali ke klub saya, TV Army FC, tuturnya. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Kabar baik untuk Timnas Indonesia. Nathan Chu Aon main untuk Swansea City saat hadapi mantan tim dari Lekan Bagot. Pemain Timnas Indonesia Nathan Chu Aon mendapatkan kesempatan main saat Swansea City menghadapi mantan tim Lekan Bagot, Bristol Rovers. Nathan Chu Aon mendapatkan kesempatan bermain selama 45 menit. Berlangsung di training ground Firewall, Swansea City ditahan imbang Bristol Rovers lewat skor 2-2 Sabtu (20 Juli 2024) dini hari waktu Indonesia Barat. Swansea City asuhan Luke Williams sudah lebih dulu mencetak gol ketika laga berjalan 2 menit melalui penalti Matt Grimes. Bristol Rovers mampu membalikan kedudukan lewat mantan pemain Manchester City, Scott Sinclair. Gol penyama kedudukan dari The Swans tercipta di babak kedua melalui Josh Thomas. Luke Williams membagi skuad menjadi 2 tim. Nathan Chu Aon menjadi bagian dari skuad yang diturunkan pada babak kedua. Meski hanya bermain 45 menit di babak kedua, ini menjadi sinyal positif bagi Nathan Chu Aon. Dan harapannya bek Timnas Indonesia ini bisa menembus skuad utama di musim 2024-2025. Nathan saat ini membutuhkan lebih banyak menit bermain reguler untuk musim 2024-2025. Sebab Nathan perlu menjaga konsistensi permainan sehingga ketika dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, bisa memberikan yang terbaik.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Menyala Bang J. Jay Itzes sudah tak sabar segera bantu timnas Indonesia lalui persaingan di grup maut kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti ini penuturan Bang J. Pemain belakang Venezia, Jay Itzes, angkat bicara soal peluang timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal melalui grup berat di ronde ketiga nanti. Tim asuhan Sintayong bakal menghadapi Australia, Jepang, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina di grup C. Tim Garuda bakal mengawali petualangan di ronde ketiga pada 5 September 2024 mendatang di markas Arab Saudi. Dua tim terbatas di masing-masing grup bakal melenggang ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara tim peringkat ketiga dan keempat bakal lanjut ke ronde keempat untuk memperebutkan 2 tiket otomatis tersisa. Jay Itzes angkat bicara soal peluang tim Garuda di ronde ketiga. Menurutnya, timnas Indonesia bakal melalui ujian yang sangat sulit. Di atas kertas itu jadi negara-negara yang kerap menyulitkan setiap saat, ujarnya. Jay Itzes mengaku sangat bersemangat menghadapi ronde ketiga. Menurutnya, ronde ketiga jadi peluang bagi untuk timnas Indonesia bisa berkembang pesat. Baginya, tampil di ronde ketiga jadi tantangan bagus buat tim Garuda untuk bisa terbang tinggi di pentas internasional. Jay Itzes mengaku sudah memasang target yang jelas untuk timnas Indonesia pada ronde ketiga mendatang. Bagi kami ini adalah peluang baru untuk membawa Indonesia lebih maju lagi, ujar Jay Itzes. Kami melihatnya sebagai tantangan yang bagus. Tujuan kami sudah jelas. Tapi kita lihat saja seberapa jauh kemajuan yang bisa kita capai, ujarnya.